Sebelum Arab belum tersentuh Islam, ketidakmampuan seseorang untuk membalas dendam dianggap sebagai pertanda nasib buruk. Seorang bernama Imru al-Qais, seorang penyair mualikot tersohor di zamannya. Syahdan, lelaki ini menaruh dendam atas Bani As'ad. Pasalnya, kabilah ini berbuat kesalahan yang kelewat parah, mereka telah membunuh ayahnya. Akhirnya suatu hari, berbekal 3 anak panah undian, ia pun pergi mencari wangsit di tempat pemujaan berhala, yang disebut Zulhulasoh. Masing-masing anak panah akan menentukan satu di antara 3 pilihan, yakni, balas secepatnya, tunda, atau urungkan. Sesampainya di depan berhala Zulhulasoh, segera ia mengundi. Tapi lacur, berkali-kali ia melempar anak panah, yang keluar selalu, urungkan balas dendam. Karena merasa kesal maksudnya tak kesampaian, 3 batang anak panahnya itu pun ia buat patah. Karena kelewat kesal, dilemparkannya anak panah itu ke muka berhala Zulhulasoh sambil berteriak marah. "Kalau saja bapakmu yang kena bunuh, kau pasti tak melarang balas dendam," kata Qais dengan nada marah. Ketika merasa terusik, di mana seseorang mulai meremehkan dan menganggap lemah diri kita, tentu rasa sakit akan terbenam dalam hati. Hati terasa terluka dengan perkataan ataupun perbuatan tersebut. Maka disitulah seringkali banyak orang yang mengumpat amarah. Dan amarah akan menimbulkan rasa dendam. Seseorang yang menyimpan dendam terhadap orang lain biasanya menginginkan orang lain juga merasakan seperti apa yang ia rasakan. Jelas Islam tidak menganjurkan umatnya untuk mempunyai sifat pendendam. Balas dendam bukan perbuatan yang baik bagi siapapun. Sehingga tidak patut dilakukan karena balas dendam juga dilarang dalam Islam. Kalaupun balas dendam itu tetap dilakukan karena terlalu bencinya terhadap sesuatu, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pengaruh buruk juga. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang memaafkan kezaliman terhadap dirinya kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Selain itu kita lebih baik untuk saling memaafkan. Karena pada dasarnya semua tak luput dari sebuah kesalahan. Menjadi pemaaf juga dapat membuat kita lebih tenang dan damai. Hati dan pikiran kita menjadi ringan dan tenang. Tentu saja balas dendam tidak sama dengan ketika membalas perbuatan yang zalim.